Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Musyahidin al-kiram, alhamdulillah, kita memiliki kesempatan dan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembacaan kitab Dhau'ul Misbah yang ke-6. Di pertemuan yang terakhir, pertemuan kelima, kita membahas bahwasannya dalam menikah, prioritas kita dalam menentukan pilihan pasangan hidup adalah Dzatuddin. Bagi kita laki-laki memilih perempuan yang memiliki basic agama, memiliki pengamalan agama yang bagus gitu ya. Dan tentu bagi mbak-mbak, bagi adik-adik, tentu berarti bididdi ini, yaitu laki-laki yang beragama, memiliki perilaku agamis, memiliki bekal agama yang cukup. Dan kemarin dikatakan oleh Hadratus Syekh bahwasanya hadis yang berkenaan tentang kriteria perempuan atau laki-laki yang dinikahi itu hendaknya menjadikan kita menentukan stressing, menentukan fokus yang dituju adalah agama. Kata Hadratus Syekh kemarin, matmah nadharihi fi kulli syai'. Jadi agama menjadi tujuan pemikiran, haluan kita dalam melangkah itu adalah agama. Terutama kasus pernikahan, yaitu hubungannya tidak hanya 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, tapi tatulu suhbatuhu, kemarin kata Hadratus, yaitu suhbah, hidup bersamanya dalam waktu yang lama, bahkan Bang Roma Irama hingga hidup lagi gitu ya, dari hidup mati hingga hidup lagi gitu ya. Baik, kita lanjutkan pembacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Asy-Syaikh Haji Muhammad Hashim As'ari wa jami' masyayikhina wa abaina wa ummahatina wa jami' ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharaini. Amina ya rabbal alamin. Fa amara An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitahsili sahibatiddin alladhi huwa ghayatul bughyah. Fa amaratumuli perintah sapa An-Nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah bitahsili sahibatiddin, kelawan mendapatkan perempuan yang agamis gitu ya. Jadi melihat kemarin tungkahul mar'atu li arba'in, limaliha wali wa hasabiha wa jamaliha walidiniha fadfar bidzatiddin taribat yadak. Melihat hadis itu, maka kita menemukan bahwasanya Hadratur Rasul itu memerintahkan kita para laki-laki, baik yang jomblo atau yang berminat untuk nambah lagi gitu ya. Ini adalah bitahsili sahibatiddin, memilih mendapatkan perempuan yang agamis gitu ya. Alladzi rupani tahsil sahibatiddin huwa utai alladzi iku ghayatul bughyati, puncak dari harapan. Nah, inilah jadi puncak dari pernikahan itu dikatakan Hadratus Syekh, puncak dari cita-cita harapan orang menikah adalah mendapatkan pasangan hidup yang sholih sholihah. Yang laki-laki dapat pasangan sholihah, yang laki-laki dapat yang sholihah, yang perempuan dapat yang sholih. Ini adalah ghayatul bughyah, puncak dari harapan untuk membina rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang penuh ketenangan, keharmonisan, sehingga menikah dengan orang yang dicintai itu nomor sekian gitu ya. Tapi menikah dengan orang yang sholih dan sholihah, inilah prioritas utama, apalagi yang sholih dan sholihah dan yang dicintai gitu ya. Jadi sekali lagi, pernikahan ini adalah
memberikan gabungan antar dua keluarga. Jadi dulu Mang Udin ya, saya manggilnya senior saya sejak di Tebilang lalu di Al-Azhar. Itu kalau menggambarkan Ki, kalau manggil saya Roziki gitu. Ki, menikah itu bukan 1 tambah 1 menjadi 2 atau menjadi 3 atau jadi 4, bukan. Tapi menikah itu adalah 1 dikurangi setengah ditambah 1 dikurangi setengah sehingga hasilnya tetap 1. Jadi seorang suami melepaskan egonya, melepaskan egoisme, keakuan, dilepaskan setengah, dan istrinya pun juga demikian, melepaskan setengah dari egonya, melepaskan setengah dari hal-hal yang dulu ia miliki secara utuh. Dengan setengah tambah setengah ini menjadi satu keutuhan, suami istri menjadi satu keutuhan. Dan ini berat kalau tidak didasari oleh agama. Bagaimana seorang suami yang dulunya tidak berkewajiban menanggung apapun terhadap istrinya, sekarang harus menanggung semuanya. Ya nafkah zahirnya, ya nafkah batinnya. Dan bagaimana dia juga, laki-laki ini harus memenuhi seluruh kebutuhan istrinya, membinanya baik dunyan wa ukhrawiyan, membina dalam urusan keduniawian dan juga membina urusan keukhrawiyan. Kalau istrinya tidak bisa ilmu haid, maka suamilah yang akan menjawab permasalahan haid dia. Kalau memang suami tidak mau menjawab, maka suamilah yang harus mengizinkan dia untuk mengikuti kajian-kajian supaya dia punya bekal dalam menghadapi problematika fikih yang ia alami. Ini laki-laki. Dan perempuan pun demikian, dia punya keharusan untuk taat kepada suami, untuk berbagi dengan keluarganya suami, dan seterusnya. Sehingga menikah ini adalah menggabungkan dua keluarga. Bukan hanya calon suami dan calon istri, tapi bagaimana keluarga ini juga oke gitu ya. Bagaimana keluarga ini juga mau mensupport kehidupan dua anak manusia ini, mau menerima untuk memberikan modal yang besar bagi kedua pasangan ini, laki-laki dan perempuan ini, untuk menggapai kesakinahan dalam rumah tangganya. Nah, ini basic agama sangat diperlukan, sangat diperlukan. Jadi tetap saya mengamini apa yang disampaikan oleh Hadratus Syekh, bahwasanya tahsilu dzatiddin, mendapatkan perempuan yang agamis, itu adalah ghayatul bughyah, itu adalah tujuan puncak bagi calon suami. Demikian pula tahsiluddin, mendapatkan lelaki yang agamis, ini adalah ghayatul bughyah bagi para jombloati. Sehingga cinta ya nomor sekian lah, tapi agama menjadi prioritas utama. Wa fi hadisi Abdullah ibni Amrin, wa fi hadisi Abdullah lan iku ing dalem hadise Sayyidina Abdullah bin Amrin, wa inda Ibnu Majah, dan ing dalam hadis Ibnu Majah, rafa'a, memarfu'kan hu ing hadis ila Rasulillah. Rafa'a, memarfu'kan sapa Sayyiduna Ibnu Majah, al-Imam Ibnu Majah, ila Rasulillahi, maring hadratur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tazawwajun nisaa li husnihinna fa'asa husnuhunna yurdihinna, ila akhir hadis, utawi hadis la tazawwajun nisaa li husnihinna. La tazawwaju, ojo menikahi sapa sira kabeh. Asalnya la tatazawwaju gitu ya, tafa'al, la tatafa'al, tapi bagi fi'il mudhari yang double tak di awal bisa dibuang salah satu. Dan fi'il nahi itu adalah fi'il mudhari yang kemasukan la nahi lah, gitu ya. La tazawwaju, jangan menikahi sapa sira kabeh, an-nisaa ing perempuan, li husnihinna, krana dorongan kecantikannya nisa. Oh ini. Jadi jangan menikah dengan obsesi sing penting ayu gitu ya. Bojomu kok katape iso ngaji le, apa-apa mak sing penting ayu. Bojomu kata pek sopan nih ambek wong tua, ndak apa mak, sing penting ayu. Ini namanya prioritas kecantikan yang kemarin digambarkan oleh Allah yarham Buya Hamka, 0 gitu ya. Cantik itu 0, nasab itu 0, kemudian
kaya itu 0, agama itu 1. Walaupun 0,3 kamu kumpulkan, kalau satunya ndak ada nilainya. Tapi walaupun 0-nya 1, kalau diawali dengan huruf 1 bernilai bisa 10 gitu ya. Kenapa Hadratul Rasul yang ditulis oleh Hadratul Syekh di sini dalam kitab Dhau'ul Misbah melarang kita untuk menjadikan kecantikan sebagai prioritas utama dalam pemilihan calon istri. Berarti lek wedok berarti ya jangan jadikan ketampanan gitu lah. Ganteng Pak, tapi senengane kudu arek wedok ya ngono ae. Ndak tenang hidup dengan pasangan yang punya basic ndak bagus ya, sekalipun tampan, sekalipun cantik. Kenapa? Ndak boleh memprioritaskan cantik, ndak boleh memprioritaskan tampan. Fa'asa husnuhunna, fa'asa menawa apa husnuhunna, kecantikannya nisa iku yurdihinna. Apa makna yurdihinna? Dijelaskan oleh Hadratus Syekh, ayyuhlikuhunna, tegese merusak apa husnuhunna, hunna ing nisa. Bisa jadi karena cantik itu terus perilakunya aneh-aneh gitu ya. Perilakunya aneh-aneh gitu ya. Saya masih ingat statusnya Gus Fahmi ya. Istri glowing, suami gulung kuming. Istrinya glowing, suaminya gulung kuming. Artinya apa? Kecantikan ketika menjadi prioritas, itu biasanya wong ayu-ayu itu tuntutannya banyak. Ya memang ayu itu butuh dirawat ya. Ayu itu butuh dirawat, ganteng ya butuh dirawat. Gak dirawat ya sesuainya gak sampai ayu gitu ya. Lah orang-orang yang sudah wis kadung ayu itu lek grade kecantikannya menurun itu gak rela gitu ya, maka ya bebannya lebih banyak lah gitu, bebannya lebih banyak lah. Kamu siap ndak gitu loh, kamu siap ndak gitu. Jadi ya cantik haruslah, cari suami yang cantik itu, cari istri yang cantik itu harus, tapi jangan jadi prioritas gitu ya. Ya kemarin itu agama dhisik, syukur-syukur ayu, syukur-syukur nasabnya bagus, syukur-syukur kaya gitu ya. Karena kalau cantik saja tanpa agama, bisa jadi dimungkinkan kecantikannya akan membawanya menjadi rusak gitu. Semakin jauh dari agama. Gitu kan. Contoh sajalah, orang cantik itu kemungkinan sombongnya tinggi. Kayak orang jelek kemungkinan sombongnya tidak begitu tinggi gitu ya. Orang jelek katanya sombong gitu ya. Nah, ini kalau tidak ada basic agama, maka ketika kesombongan itu menjadi perilakunya, betapa susahnya berumah tangga dengan orang yang sombong gitu kan. Maka ya tadi itu, walaupun cantik harus beragama. Walaupun cantik harus beragama. Artinya punya perilaku basic akhlak yang agamis gitu ya. Wala tazawwajulan ojo menikahi sapa sira kabeh hunna ing nisa li amwalihinna krana pira-pira bondone nisa. Dan jangan jadikan kekayaan menjadi prioritas pilihan ya. Jangan jadikan kekayaan menjadi prioritas pilihan. Kalau tadi cantik membawa kerusakan, besar kemungkinannya begitu. Sekarang kalau kaya, apa motif pelarangan ini? Jangan menjadikan kekayaan menjadi prioritas pilihan. Fa'asa menawa apa amwaluhunna, pira-pira bondone nisa iku antudghiyahunna, iku antudghiya nyanto menjadikan toghi ya. Toghiyah itu apa ya? Menindas ya, menindas. Artinya memaksanya, kekayaan itu akan menjadikannya tidak baik gitu, tidak baik gitu. Hunna ing an-nisa. Saya teringat 1-2 tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu ketika membaca surat kabar bahwasanya dengan adanya tunjangan sertifikasi guru itu ternyata di salah satu PA di Pengadilan Agama di Kota Jawa di Provinsi Jawa Timur ini mengalami peningkatan kasus gugat cerai. Dan laporan yang saya baca itu karena tadi itu dimotivasi oleh sang istri yang memiliki pendapatan yang semakin tinggi.
Jadi dulu ketika tidak begitu kaya, ini nerima lah kira-kira gitu ya. Ketika dia sudah punya pendapatan yang lebih tinggi atau setara, atau dia nilai cukup dengan dibandingkan pendapatan suaminya, mulai tuntutan bermacam-macam. Sehingga temuan kasus adalah meningkatnya kasus gugat cerai pasca guru-guru dapat sertifikasi. Kalau gugat cerai, kalau di fikih kita kan namanya khulu. Khulu itu artinya tolakun bi'iwadin, yaitu gugat cerai itu adalah permintaan cerai dari seorang istri kepada suaminya dengan iwad gitu ya. Karena bagi kita fikih Syafi'iyah, pengetok palu perceraian ini adalah suami, yang punya hak cerai itu adalah suami. Sehingga ketika istri merasa tidak bisa melanjutkan hubungan dengan sang suaminya, maka dia mengajukan gugat cerai, yaitu menyuruh suaminya untuk menceraikan dia gitu ya. Kalau itu tidak terlaksana, dia bisa ambil jalur ke hakim dengan jalan hakim yang memutuskan perceraian, yaitu kita kenal dengan fashun nikah. Lah, yang menarik ini adalah kasus gugat cerai ini, yaitu gugatan perceraian dari pihak perempuan kepada sang suami ini dilatar belakangi dengan semakin meningkatnya kemampuan ekonominya gitu ya. Jadi ya tentu ini tidak bersifat mengeneralisir ya, artinya tidak semua perempuan yang kaya, tidak semua perempuan yang mapan lantas menjadikannya menjadi zolimah, menjadi toghiyah gitu, tidak. Tapi kemungkinan ya, daya berontak orang itu ketika di posisi lemah dan kuat itu kan beda. Semakin kuat pendapatan gitu ya, maka semakin kuat pendapatnya. Dan semakin lemah pendapatan, semakin lemah pula pendapatnya, kan begitu. Ini salah satu yang saya dengarkan dari pengasuh ya, beliau Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud itu begitu. Orang itu Pak Roziki, kalau pendapatannya lemah, pendapatnya juga lemah, mudah terpatahkan. Tapi kalau orang itu pendapatannya tinggi, kuat, rata-rata pendapatnya juga kuat gitu. Jadi jangan terobsesi dengan kemapanan, terobsesi dengan kekayaan, karena kekayaan itu tidak selalu berbanding lurus dengan kesolihan gitu. Tapi lah orang itu solih, baik kaya maupun miskin, insya Allah tidak ada masalah, asalkan agamanya kuat. Sehingga dikatakan hadrathu saya tadi, tahsilu sohibatiddin atau tahsilu sohibiddin, itu adalah ghayatul bughiyah, itu adalah puncak dari cita-cita untuk meraih sakinah dalam rumah tangga gitu ya. Terobsesi dengan cantik jangan, terobsesi dengan tampan jangan, terobsesi dengan kaya jangan. Walakin tetapi tazawwaju, menikahilah sira kabeh hunna ing an-nisa ala dini krana agama. Jatuhkan pilihanmu berdasarkan agama. Wala amatun, kata hadisnya, wala amatun nyekti utawi amah, budak perempuan, saudau yang hitam gitu ya, khorma'u kang sobek hidung atau telinganya, cacat berarti ya. Ini ekstrim ini ya, gambarannya ekstrim ini. Budak hitam, cacat, irunge krowak utawa kupinge krowak gitu ya. Tapi dzatu dinin, kang memiliki basic agama, yang agamis, iku afdhalu, lebih utama, minim ro'atin, tinimbang perempuan hasna'a, yang cantik, tapi waladina, orang lan ora ono agama iku maujud laha maring imro'ah. Oh, ini konkret ya, konkret. Amah itu, amat ya, kita biasanya pakai amat. Itu ekonomi jelas lemah, dia dimiliki. Dirinya sendiri aja enggak dia miliki, dia dimiliki oleh tuannya. Berarti secara ekonomi sangat lemah. Sangat lemah. Mari ngono, sauda hitam, krowak irungnya atau krowak kupingnya wis jelas elek. Ya. Hitam ya memang orang kadang ya golek sing hitam manis juga ya kan.
Tapi ini saudaknya ini hitamnya agak manis gitu, kerowak irunge. Hidung ini kan termasuk bagian dari wajah, yaitu bagian yang terlalu terlihat. Ya boleh itu cadaran, wis ireng cadaran ya kayak ketok blas gitu ya. Ya udah tahu, tapi yang jelas ketika ada cacat, kemudian ekonomi lemah, tapi zatudinin, dia agamis, dia solihah gitu ya. Kata hadisnya itu lebih utama daripada perempuan yang cantik. Ya tentu tutukannya ya cantik dan kaya gitu ya. Tapi waladinalaha gitu ya. Nah ini apa ya, mengajari kita untuk memilih, menyeleksi. Nah, ini yang pertama. Jadi zatuddin ya, prioritas agama menjadi keharusan dalam menentukan pilihan. Jadi minimal ono kriterianya. Nah, kriteria pertama itu adalah zatuddin. Berikutnya wa alla tazawwaja, ay wa alla tatazawwaja, lan hendaknya tidak menikahi sapa sira illa dzata aqlin, kecuali perempuan yang pintar. Lek punya akal ya semua orang punya akal, tapi pintar ini menjadi prioritas juga ya, prioritas juga. Jadi agama terus pintar gitu ya. Pintar. Jadi ya memang ini kan kriteria sempurna ya, kriteria sempurna ya, agama, pinter gitu ya. Tapi lek apa ya, kalau ndak ada ya wis pokoknya gelem nerima kamu. Agamane diniati dakwah kamu bimbing juga bagus. Saya masih ingat di antara masyayikh kita mengajarkan itu. Kamu lanang, kamu duwe bojo, kalau sudah punya istri yang ya itu rambutan, itu prioritas dakwah pertama. Kalau dia belum bisa ilmu haid, ilmu sholat, ilmu puasa, ya ajar ono. Dakwah kamu pertama itu udah di rumah. Ini tantangan ya. Ya wis enak ya wis kemau oleh bojo sing sholihah, pinter, neriman, terus sugih, pemeneh ngongkon wayu. Tambah top iku ya. Wa alla tazawwaja, lan nyento ora menikah sapa sira illa dzata aqlin, kecuali perempuan yang punya kecemerlangan akal gitu ya. Kenapa demikian? Di annal qasda, kalau teman setune tujuan bin nikah kelawan nikah iku al usyratu bil ma'ruf wa tibul ish gitu ya. Iku al usyratu, hidup bersama gitu ya. Ya berbareng-bareng lah, urip bareng-bareng bil ma'rufi, dengan cara yang baik dan bisa berperilaku baik. Tentu ini didukung oleh pemahaman dia yang baik terhadap saya punya hak apa sih kepada mas suami saya. Laki-laki yang ngono, saya ini bagaimana sih harus memahami istri saya, karena kanjeng Nabi dawuh istausu bin nisa'i khaira, ittaqillah fin nisa, itu kan. Kalau laki-laki tidak punya basic agama kayak begitu, tidak punya basic pemahaman bagaimana mendudukkan istri, bagaimana memperlakukan keluarga istri, memperlakukan anak, itu ruwet itu kan. Dikira api ae ngampleng ya api, kandhan gak kena tak kampleng ae. Lah ruwet itu karena basic agamanya lemah, pemahaman terhadap agama juga lemah. Tentu kita tidak ingin ke sana. Sehingga hari ini pemerintah turun, diantaranya ada bimbingan pranikah, itu diantaranya yang maunya ke sana. Orang-orang yang mau nikah itu diberi bekal untuk apa? Untuk menjalankan keluarga yang baik sehingga mendapatkan sakinah. Saya kira untuk Kemenak dalam hal ini, KUA lebih spesifik lagi, Dhaul Misbah ini bisa menjadi materi wajib bagi teman-teman yang menuju jenjang pernikahan gitu ya. Kenapa milih yang punya kecerdasan, pinter gitu ya? Ya karena tadi itu tujuan hidup kita itu nyaman, iso enak. Enak itu karena ada ilmunya. Watibul aisy, lan penake urip. Wala yakun lan ora ono apa dzalika mengkono al usrah bil ma'ruf watibul aisy illa ma'adzati aqlin, kecuali bersama dengan perempuan yang
punya akal cemerlang. Jadi laki-laki jangan ngono, jadi mbak-mbak, mas-mas, sekali lagi dalam satu paragraf poin ketiga yang diaturkan Hadratus Syekh ini ada 2 poin. Pilihlah yang agamis dan pintar gitu ya. Jadi kira-kira ya pintar ya bener lah kira-kira. Agama sebagai simbol kebenaran, akal sebagai simbol kepintaran. Jadi pintar dan benar, inilah calon pasangan yang ideal. Mudah-mudahan kita semua diberi ilmu yang manfaat barokah. Mudah-mudahan kita semua diberi keistiqomahan, dan mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.